Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan bertambahnya usia kita hari ini, bertambah pula amal kebaikan kita. Ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang terbaik. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu?" Beliau menjawab, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang terbaik itu adalah orang yang bertambah usianya, bertambah pula amal kebaikannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tahun 1440 Hijriah ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan Ramadan, dan kita diberikan kekuatan dan kemampuan sehingga bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan hingga akhir di bulan Ramadan ini. Saat ini kita sudah di akhir bulan Ramadan. Bapak, Ibu, serta pemirsa yang saya hormati, bersyukur kepada Allah itu dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu yang disampaikan Allah. Kemudian ayat yang kedua, Allah menyampaikan bagaimana cara bersyukur kepada Allah terhadap nikmatnya yang luas tanpa batas, yang agung, yang kita tidak mampu menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka terhadap konteks nikmat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung nikmatnya, tapi Allah memerintahkan kepada hambanya agar mensyukuri nikmatnya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah terhadap nikmatku, janganlah engkau termasuk orang-orang yang kufur. Allah mengajarkan di dalam surat Al-Kautsar cara mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan cara menambah amal kebaikan. Fasholli li rabbik, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Makna ayat itu adalah supaya kita memanfaatkan nikmat tersebut untuk menambah amal kebaikan. Begitu juga Bapak, Ibu, serta pemirsa rahimakumullah, para nabi-nabi dahulu ketika mensyukuri nikmat Allah, mereka meningkatkan amal ibadahnya. Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun.
Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa alaihissalam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat diselamatkan dari kekejaman Firaun itu, Nabi Musa dan pengikutnya setiap tanggal 10 Muharram menunaikan ibadah puasa yang sudah kita kenal dengan sebutan puasa Asyura. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana cara beliau bersyukur, setiap malam beliau Rasulullah itu selalu menunaikan ibadah sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Ibu Aisyah, istri beliau, meriwayatkan, menyampaikan, memberikan informasi bahwa sholat tahajudnya Nabi itu jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya. Para sahabat ada yang penasaran, Bapak Ibu serta para pemirsa rahimakumullah, sehingga pernah ada salah satu sahabat yang ikut tahajudnya Nabi. Ternyata Bapak Ibu, rakaat yang pertama sholat tahajudnya Nabi itu yang dibaca Al-Baqarah. Habis sampai 286. Disambung lagi Ali Imran. Disambung lagi surat An-Nisa. 3 surat yang panjang itulah yang dibaca Nabi rakaat pertama ketika sholat tahajud. Maka Ibu Aisyah melihat setiap malam tahajudnya Nabi itu hingga kakinya bengkak-bengkak. Ibu Aisyah kemudian bertanya Bapak Ibu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukanlah engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang? Bukankah Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin selamat dari neraka? Mengapa Rasulullah masih sholat tahajud seperti ini?" Apa jawab Nabi, para pemirsa? Jawab Nabi adalah, "Afala akuna abdan syakuron." Tidak bolehkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itulah cara Nabi mensyukuri nikmat Allah dengan cara meningkatkan amal ibadah kita. Di akhir bulan Ramadan ini, para pemirsa yang berbahagia, kita sudah sering diingatkan akan keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, dengan puasa Ramadan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan keyakinan, keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi Bapak Ibu yang bahagia, perlu diingat bahwa dosa-dosa itu adalah hubungannya hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dosa hamba dengan sesama manusia sama hamba harus diselesaikan sendiri. Maka di dalam Islam ada budaya saling maaf-memaafkan. Ada ajaran saling maaf-memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dikemas dengan bentuk halal bihalal. Orang-orang yang bertakwa sebagai hasil daripada orang yang menunaikan ibadah puasa, seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis saraa wad dara wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas." Nah, orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, adalah orang yang memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Bapak Ibu, kita semuanya paham bahwa semua manusia itu punya dosa. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Semua anak keturunan Nabi Adam itu punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, kata Nabi, orang-orang yang mau bertaubat. Kita semua punya salah dan kita semuanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, siapa saja yang memaafkan saudaranya, maka Allah akan memaafkan, mengampuni semua kesalahannya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang bahagia,
Pertanyaannya adalah, ketika kita memaafkan kepada orang lain, apakah menunggu orang lain itu minta maaf dulu kepada kita? Ataukah kita sudah memaafkan meskipun orang lain itu belum minta maaf kepada kita? Sebagai orang yang bertakwa tentunya akan memilih yang kedua. Kita sudah memaafkan orang lain tanpa orang lain itu meminta maaf kepada kita. Itulah jiwa orang yang bertakwa yang mulia itu. Yang terakhir Bapak, Ibu, serta pemirsa, ada sebuah kisah yang perlu kita contoh. Kisah sebuah keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50, yang sering disebut dengan ulang tahun emas. Dalam acara itu, pembawa acara mewawancarai sang ibu, sang istri. Dalam wawancara itu ditanyakan, "Ibu, apa tips atau rahasianya atau resepnya sehingga ibu bisa mempertahankan rumah tangga hingga 50 tahun? Apakah Bapak nggak punya salah, Bu?" Ibu tadi menjawab, "Bapak Ibu, tidak sekedar punya salah, Nak. Bapaknya itu banyak salahnya. Saking banyaknya seperti bintang di langit," katanya. Bapak Ibu kan kita paham semua ya, bahwa bintang di langit itu sangat banyak sekali. Tapi mengapa, Bu, kok Bapak Ibu bisa bertahan hingga 50 tahun berumah tangga dengan Bapak? Apakah Bapak juga banyak baiknya? Enggak, Nak. Baiknya hanya sedikit, hanya seperti matahari di langit. Berapa Bapak Ibu matahari di langit itu? Hanya satu. Tapi Nak, kata ibu tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, setiap matahari terbit, maka hilanglah semua bintang-bintang yang ada di langit. Sudah tidak tampak lagi. Satu kebaikan yang dilakukan suaminya bisa menghapus semua kesalahan yang pernah dilakukan. Itulah rahasia bagaimana bisa memaafkan kesalahan orang lain. Itu juga Bapak Ibu yang bahagia, yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hambanya itu banyak kesalahannya. Kita ini banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi innal hasanati yudhibnas sayiat. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena perbuatan maksiat. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam hidup ini, saling maaf dan memaafkan dengan ikhlas, dengan harapan mudah-mudahan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dalam keadaan bersih seperti ketika kita lahir di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.